اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدي شيخ محمد عبد الغفار سيف الله مسلول قدس الله سره. أصحاب الفضيلة جميعين شيء أهلي سلسلة طريقة قادرية نكسبندية مهترية لياسر نرسات كائن، بالخصوص شيخنا ومربي أرواحنا مرشدنا في هذا الزمان مولانا سيد الشيخ محمد عبد الغفار سيف الله مسلول القادري النقشبندي قدس الله سره. إن الله ينفعنا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Ikhwan akhwat rahimakumullah, para pecinta kesucian jiwa yang sama-sama kita cintai, kita saulini, para wakil talqin guru agung Hadratul Syekh Pangersa Abaos Qaddasallahu sirrahu dimanapun berada, khusus yang membersamai kita dengan wasilah Abah pada manakib online subuh kali ini. Beliau hadir bersama kita, yaitu Romo Ki Haji Anang Asy'ari. Begitupun hadir bersama kita Profesor Ki Haji Subandi Nur Muhammad. Hadir juga bersama kita Profesor Ki Haji Raden Edi Sunario. Dan hadir juga bersama kita beliau Dr. Ki Haji Subhan Ashirboni. Serta seluruh petugas manakib yang dibahagiakan oleh Abah, yang dimulakan oleh Allah. Semoga beliau dan kita semua senantiasa Allah jaga. Allah berikan kita istiqomah kesehatan yang sempurna dengan wasilah Abah untuk istiqomah dalam amaliyah pecinta kesucian jiwa ini. Itu pun tak lupa yang sama-sama kita cintai, kita saudini orang tua kita bersama, Bunda Haya, Bapak Prof. Riyadno, serta Bunda Sari, serta seluruh pemangku manakib dan ikhwan akhwat yang dimulakan Allah dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah Tuhan Syekh Pangersa Abah sampai detik ini masih dibisakan untuk sama-sama berkumpul dalam acara yang sangat dimuliakan Allah, acara yang sangat dicintai oleh Tuhan Syekh Pangersa Abah. Semoga ini semua menandakan kita masih diinginkan, dipilih untuk menjadi orang-orang yang terbaik dan selalu memperbaiki hubungan kita dengan Allah atau dengan sesama manusia kita. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Hadratul Syekh Guru Agung Pangersa Abah, beliau ini merupakan sosok manusia yang sangat mulia, yang kemuliaan yang beliau dapati bukan begitu saja, tapi melalui riyadhah dan mujahadah yang luar biasa. Begitupun ketika Hadratul Syekh Pangersa Abah, beliau pernah mengatakan kurang lebih seperti ini. Beliau mengatakan selama 44 tahun berguru kepada Guru Agung Abah Anom, maka inti atau kesimpulan ajaran ini, yaitu thariqah yang sempurna ini, Islam kafah ini, adalah taat dan pasrah kepada guru. Jadi inti ajaran ini adalah taat dan pasrah pada guru. Jadi Tuan Guru Agung Pangersa Abaos dari tahun 1968 awal beliau menerima hak talqin ini, kurang lebih sampai 2011 sampai Abah Anom pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau meneruskan estafet kemursyidan tersebut. Maka tahun 2013 kalau tidak salah, ini saya mendapat dari K. Daniel, beliau menyampaikan itu. Dan tahun 2024
Kalau tidak salah, saya juga mendengar langsung dari Abah di panggung Sirna Rasa, belum menyampaikan itu. Jadi inti ajaran ini adalah taat dan pasrah kepada diri. Yang pertama belum mengatakan taat. Ikhwan akhwat yang dimulakan Allah, mengapa di dalam thoriqah, di dalam kita ikut kepada seorang guru, kekasih Allah Subhanahu wa taala ini mesti taat. Kalau dalam hadis Nabi saya teringat, kalau kata Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man ato'ani dakhalal jannah, wa man awsani faqad aba. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang taat kepada aku, maka aku jamin pasti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orang itu tidak mau taat kepada aku, tidak mau ikut kepada aku, faqad aba, berarti orang itu tidak mau. Jadi kata Nabi SAW kalau dalam sebuah hadis, kalau kita ini pengen mendapatkan surga, kalau orientasi surga itu kan menurut orang umum nanti ketika kita sudah innalillahi kan begitu. Tetapi kan Abbas sering mengatakan tidak ada surga nanti kalau tidak di sini. Sekarang kata Abbas. Tidak akan ada surga nanti kalau tidak bikin sekarang. Artinya apa yang kita kerjakan saat ini di dunia ini ketika ikut dengan Tuan Syekh Pangarsa Abah, khususnya di dalam analia mursyid kita simpulkan, maka seluruh yang Abah berikan itu kita sesungguhnya sebelum masuk surga yang nanti, artinya setelah jasad kita ini bisa dengan ruh kita, setelah dikubur, katakanlah jasad kita kembali ke dalam tanah dan ruh kita pulang kepada Allah, maka murid-murid Tuhan Syekh setelah talqin zikir dia bisa merasakan kebahagiaan manisnya surga. Nah, mengapa? Karena zikir itu kita bukan tujuannya bukan surga, karena orientasi zikir itu kita bersama pemiliknya. Nah, jadi orientasi ibadah bukanlah surga, tapi kepada yang punya surga. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abah pernah memberikan kurang lebih gitu ya, pernah saya dapati itu, Abah mengatakan gini, contoh kita bertamu ke rumah seseorang, maka yang kita cari jangan suguhannya dulu, jangan suguhan di rumah itu, tapi yang kita cari pemilik pemilik rumah yang punya rumah. Nah, jadi kita kalau bertamu tujuannya ke rumah orang itu jangan cari dulu misalkan minuman yang segar, makanan yang mengenyangkan atau hal yang ya secara dohirnya membuat kita kenyang lah kalau makan atau minum itu bukan itu tujuannya, tapi kita coba cari tujuannya itu yang punya rumah dulu yang kita. Kenapa? Kalau kita mencari, kita bertamu ke rumah orang yang kita cari, tujuannya adalah yang punya rumah, mesti kita mendapati sesuatu yang lebih dari apa yang tadi kita inginkan. Pasti itu. Kenapa? Karena yang punya rumah pasti lebih mengetahui isi rumahnya maksudnya. Jadi sesuatu kita masuk ke rumah orang kita kan belum tahu di rumahnya ada apa. Jadi kalau kita menjadi tuan rumah, pastikan kita lebih tahu daripada tamu kita. Apa yang ada di dalam rumah kita yang kita simpan harta yang sangat berharga katakanlah seperti itu. Begitupun ketika kita pikir tujuan kita itu ilahi anta maqsudi. Allah yang kita maksud. Ridho Allah, ridho sama lebih ridho Allah yang kita tuju. Nah, ketika kita juga berdiri dengan Tuhan sepanjang Ka'bah, maka kenapa kita mesti taat? Kami wa ata'na. Kami itu hanya mendengar taat kepada Allah. Karena Abah telah bersama Allah. Seorang guru mursyid telah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang guru mursyid mesti kita yakini beliau mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah tidak cintai. Apa yang Nabi Muhammad SAW cintai dan apa yang tidak dicintai oleh Nabi. Apa yang ahli silsilah cintai dan tidak dicintai oleh para ahli silsilah. Maka mesti di awal kita taat kepada Allah. Maka kita ada maklumat. Wa nafas yang dilihatkan Allah. Maklumat itu di antara bentuk dari sekian banyak kasih sayang Allah. Yang Allah berikan, Allah ilhamkan melalui lisan seorang guru mursyid. Contoh di zaman ini, kopiah merah putih gitu kan. Peluk merah putih atau kopiah merah putih.
Warna merah putih kan dari dulu kita tahu, tahunya itu bendera Indonesia. Atau kalau kita tidak tahu bendera Indonesia, kita diajarkan juga ada warna merah, ada warna putih, kurang lebih seperti itu. Tapi kita tidak tahu, tidak mengerti, tidak memahami apa makna di dalam merah putih tersebut. Sekian ribu tahun katakanlah. Sampai Abah mengatakan 2000 tahun kalau tidak salah. Sebelum Allah menciptakan apapun, Allah menciptakan Nabi Adam bahkan 2000 tahun sebelum itu, maka Allah menciptakan merah dan putih, warna merah dan putih, cahaya merah dan putih. Itu kan tidak bisa kita pikir juga dan tidak boleh dipikirkan, tidak timbul pertanyaan dan tidak apa namanya tidak untuk dijawab kalau orang ada yang bertanya. Tapi mesti kita yakini karena keluar dari lisan arif billah, lisan seorang Habibullah, kasih Allah, maka kita mesti yakini kebenaran dan kita taat. Setelah kita ikut dengan itu semua, maka sesuai sabda Nabi yang tadi, kita mesti merasakan manisnya, lezatnya surga yang orang pikirkan nanti, sekarang kita bisa menikmati. Karena tadi taat kepada diri. Artinya semua apa yang Abah berikan ini, baik maklumat berupa perintah atau larangan, kalau kita niat ikut, sami'na wa ta'na niat taat, lihat pasti murid-murid murid Tuan Syekh yang belajar ikut manut sama yang belum mau. Pasti beda kehidupan. Di antara perbedaannya, apa yang dia rasakan di dalam batin hati sanubari. Karena kalau dalam Miftah Sudur, tujuan tahsin ini antaranya Nabi mentahsin para sahabat yang terakhir itu wasa'adatil sidqiyah, mendapat kebahagiaan yang hakiki yang sesungguhnya. Maka kebahagiaan yang hakiki tersebut bisa diraih kalau dia ikut kepada mursyid, berguru kepada seorang kekasih Allah, dia taat dulu, dia taat kepada dirinya. Maka pasti dia merasakan manisnya, lezatnya di dalam kehidupan ini. Maka kan di antara orang yang telah ciri orang yang telah wa'afidhi ma'azabadah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala apa? Sering disampaikan oleh Prof. Al-Amin di antaranya saya tangkap itu. Yang pertama adalah menah nyawa, betah jasad, bunga rasa. Betah jasad, menah nyawa, bunga rasa. Ketika dia sudah bersama Allah, maka jasadnya dia ini, mohon maaf yang pertama, ringan jasad akan ringan, melakukan kebaikan. Setelah itu, nyawanya dia akan tenang ketika melaksanakan kebaikan itu. Dan yang terakhir adalah bunga rasa. Dia akan bahagia ketika melaksanakan apapun kebaikan. Contoh kayak Amalia Mursyid. Kalau dia telah dibisahkan oleh Abah, merasakan kebahagiaan surga sekarang, maka dia akan melakukan Amalia Mursyid. Contoh simpelnya Bainal Maghrib wal Isya, duduk antara Maghrib dengan Isya. Yang sudah ditalkin dan belajar istiqomah, dia belajar taat, maka dia akan betah jasadnya duduk di atas sajadah antara maghrib dan isya, dia tidak buru-buru. Dia betah duduk di atas sajadah dan juga dia merasa tenang, tenang, bahagia ketika amalia. Dan yang terakhir bahagia, bunga rasa bahagia, senang berzikir kepada Allah, senang khotaman, senang salat-salat sunnah. Dan itu semua ternyata menu-menu yang ada di surga diturunkan di dunia bagi orang ahli zikir, bagi orang yang taat kepada diri. Mereka dikatakan Nabi man atu'ani dakhala jannah. Orang yang taat sama aku pasti masuk surga. Orang yang taat sama Abah pasti dia telah di surga. Waman atu'ani faqad abah. Tapi kalau dia tidak mau, kalau dia tidak mau taat, ya udah dia nggak mau. Begitupun kita di dunia. Kita pengen ketika kita hidup di dunia ada sering mengatakan begini. Ada yang laporkan sih kak gini, Tuan semoga. Kalau ada masalah, intinya pasti segala macam. Ada mengatakan zikir yang banyak, perbanyak zikir. Kenapa? Misalnya kan begini, karena ketika kita berzikir, sampai Abah mengatakan kalau sakit jangan ingat dokter dulu, ingat Allah dulu yang menyembuhkan. Allah al-Tabib, Allah itu penyembuh. Karena Allah yang memberikan itu semua. Nah, luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita bersama Syekh sebenarnya kita telah diizinkan oleh Allah melalui lisan Syekh hati kita itu bahasanya apa? Didobrak atau diingatkan lah. Diingatkan bahasanya
Kamu kalau punya penyakit, punya masalah, jangan ingat siapa-siapa dulu. Ingat Allah, karena Allah yang memberikan. Nah, terkadang kan kita lupa itu. Terkadang kalau kita sakit, kita mikirin dulu, dokter mana nih yang terbaik, gitu kan misal. Atau kita punya masalah, siapa nih teman saya, saudara saya bisa nyelesain ini ya, gitu contoh. Tapi kalau Ka'bah beda, ingat Allah dulu, Allah yang beri itu semua. Nah, setelah kita ingat Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Karena kita mengingat kepada yang memberikan. Kayak tadi, kalau kita contoh pakai mobil, pinjam mobil orang, di tengah jalan, tiba-tiba mogok, gitu kan, di starter susah, starter susah, susah banget di starter kan, biasanya gampang gitu, tiba-tiba. Nah, kita ingat, oh, kan ini mobil si itu ya saya pinjam, kan kita telepon orangnya. Ketika kita telepon, oh Pak, punten itu ada kunci rahasia nggak bisa langsung di starter misalkan. Itu ada pencetan di sebelah setir, misalkan sebelah kanan dipencet dulu baru bisa. Kenapa dia tahu? Karena pemiliknya. Begitupun kita dalam hidup. Kita punya permasalahan, kita belajar apapun. Pasti dalam hidup ada cobaan, ada ujian. Pasti kalau Ka'bah jawabannya zikir berbanyak gitu kan. Karena Abah memberikan kuncinya, karena Abah memberikan kalau kamu diberi masalah, nggak bakal selesai kalau kamu lupa sama Allah. Nggak bakal selesai kalau kamu tidak dekat kepada yang memberikan itu. Karena Allah tahu kuncinya. Nah, guru musik kita itu pemilik kunci itu. Pemilik kunci dari segala permasalahan hidup kita. Pemilik kunci pembuka kebahagiaan dunia akhirat kita. Pemilik kunci urusan apapun kita. Bahkan mohon maaf penyakit kronis kayak apapun. Abah pasti punya penyembuh. Abah pasti memiliki kunci menyembuhkan. Karena Abah telah bersama Allah wa'afini ma'aka abada. Yang terakhir adalah pasrah kata Abah. Inti ajarannya adalah pasrah. Nah, untuk menuju pasrah itu tidak mudah ikhwan akhwat rahimakumullah. Maka kuncinya juga dikasih sama Abah kemarin. Tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, hanya tahu, hanya punya, hanya mau Abah aos saja. Ini kan pasrah. Bukan berarti kita tidak tahu apa-apa, kita pasti tahu. Apalagi maaf, murid aku banyak yang dokter, banyak yang profesor. Secara keilmuan luar biasa. Tapi ilmu mereka ketika ikut di hadapan Tuhan Syekh ngomong A, walaupun mereka atau kita yang belajar punya ilmu B, katakanlah, taruh ilmu yang B itu, merasa tidak tahu apa-apa. Mesti ikut apa yang Abah laksanakan, apa yang Abah maklumatkan, apa yang Abah perintahkan. Tidak punya apa-apa. Mungkin kita punya harta, punya ilmu banyak, punya anak, keturunan yang hebat-hebat. Tapi tetap kita hanya punya Abah, punyanya Abah, karena Abah yang tahu, Abah yang menyelamatkan itu semua. Belum tentu dengan harta yang banyak kita, belum tentu dengan keturunan kita yang pintar, yang baik, yang berhasil itu bisa menyelamatkan kita. Maka kita cuma punya Abah. Kalau tahu kita punya Abah, harta kita, ilmu kita, jabatan kita, kedudukan kita, seluruh keluarga keturunan kita serahkan kepada Abah. Kita yakin kita cuma punya Abah, maka itu semua yang Allah titipkan, ilmu, jabatan, keturunan, harta, apapun yang Allah titipkan ini, pasti membawa kebahagiaan. Karena Abah yang punya, Abah yang tahu bagaimana cara melaksanakan, bagaimana cara apa yang Allah titipkan ini bisa bermanfaat untuk kita dan memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, menyelamatkan kita dan keluarga kita. Dan tidak mau apa-apa. Hanya tahu, hanya mau Abah saja. Kita banyak kemauan, kita banyak keinginan. Jadi setelah ikut kemauan, keinginan kita, ikut dalam amalia ini, pasti pengen maunya Abah. Ketika kita mau punya rumah yang besar, pasti diikat, oh rumah saya nanti pengen ikut manakibah. Ketika kita punya kendaraan, mungkin motor kita pengen berdoa, Allah saya pengen mobil. Tapi diikat, saya pikir pengen mobil ini apa? Biar saya pengen bisa manakibah, nggak kehujanan. Bisa bawa ikhwan, bisa bawa teman, bisa ngangkut yang lain. Kan ikut dengan maunya Abah. Apalagi banyak. Kita makan, kadang biar kenyang doang. Sekarang kita mau makan biar apa? Biar kuat amalia. Terus kadang kita belajar melek, tidak tidur dulu kan meleknya karena begadang. Begadang jangan begadang kalau tidak ada gunanya kan gitu ada Pak Haji Roma Irama. Begadang kita begadang pasti ada gunanya murid Abah. Zikir, Bani Hakim, Amaliyah Mursi. Itu kan diikat dengan maunya Abah. Lah itu pasrah. Kalau kita dalam berkorifah salat taat dan pasrah, lihat hasilnya.
selama 44 tahun Abah ikut Abah Anom, bahkan sampai detik ini seluruhnya, semuanya, segalanya selamat. Abah dalam ikut, hanya ikut melihat, mendengar, melaksanakan sami'na wa ata'na taat kepada dirinya. Maka kemuliaan yang Allah berikan kepada para ahli silsilah, Allah turunkan kepada sangat sahabat Aos. Semuanya saat ini. Terbukti sabda Aba Anom dalam kitab Miftahus Sidir. Man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Siapa aja murid yang benar-benar ikhlas, tulus, lurus di dalam khidmat kepada gurunya. Orang itu, murid itu adalah yang paling banyak menerima karomah kemuliaan dari diri. Terbukti Guru Agung Pangarsa Abah. Kalau sabdanya, kalamnya, siapa? Uh, waktu talikin Abah yang pertama, Syekh Haji Soleh Sujadil Arifin, Abah Aus terus semakin ditentang, semakin membentang. Terbukti. Makin banyak yang menentang beliau, semakin membentang. Semakin meluas, semakin tinggi derajat yang Allah berikan untuk Tuhan Syekh Pangarsa Abah zaman itu. Sebagaimana kalau kita melihat bola, ketika dicelupkan ke dalam air, semakin dalam itu bola, ketika dilambungkan, maka akan semakin tinggi. Begitupun orang semakin menghinakan para wali-walinya Allah. Sungguhnya dia tidak menghinakan orang itu, tapi orang yang merendahkan, menghinakan wali Allah, dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Sedangkan para wali Allah yang hina di mata dia, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun murid-murid Tuhan Syekh. Diuji seperti apapun, dituntut menaikkan derajat, makom kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat, semakin pasrah kepada gurunya, maka derajat kewaliannya semakin tinggi dan semakin merasakan kebahagiaan dunia